Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kali ini kami akan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami terkait rancangan faktorial dalam rancangan kelompok lengkap. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Anita Luisa Toy, lalu Remis Nino Saban, Istiana Malo, Lediana Pelado, dan Jessica Maharani Balo. Nah, kita langsung masuk ke definisi, di mana rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap adalah suatu metode eksperimental yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa faktor secara bersamaan, di mana variasi antar unit percobaan itu diorganisir dalam blok-blok yang homogen. Secara matematis, rancangan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, notasi. Misalkan terdapat faktor memiliki level, maka total kombinasi perlakuan yang dihasilkan adalah A, di mana A itu sama dengan A1, A2, A3, sampai ke AK. Lalu yang kedua itu blok. Dalam rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap, itu memiliki blok atau kelompok untuk mengendalikan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor utama. Slide selanjutnya, untuk setiap kombinasi perlakuan dalam blok, di mana itu rumusnya itu sesuai dengan model linear di materi-materi sebelumnya, yaitu YIJK itu sama dengan mu ditambah tau 1 ditambah beta J ditambah tau beta IJ ditambah epsilon IJK, di mana YIJ-nya itu respon untuk kombinasi perlakuan I dalam blok J dan replikasi K. Mu sama dengan rata-rata keseluruhan, tau I sama dengan efek perlakuan dari faktor I, beta J itu efek blok J, tau beta IJ itu interaksi antara I dan J, EJK itu kesalahan acak yang diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya itu sigma kuadrat. Dan ini model umum RAKL, di mana model umumnya itu dengan rancangan faktorial dapat dinyatakan dengan YIJK itu sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah EIJK, di mana semua efeknya itu bersifat aditif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Istiana. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada hipotesis, di mana hipotesis untuk pengaruh utama faktor A. H0, A1 sama dengan sampai AN sama dengan 0, di mana faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I, di mana A1 tidak sama dengan 0. Untuk kedua pengaruh utama faktor B, di mana H0 beta 1 sama dengan sampai beta B sama dengan 0, di mana faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan H1 paling sedikit ada 1J, di mana beta 1 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dan faktor B. H0-nya itu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sampai beta alfa AB sama dengan 0, di mana interaksi dari faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Satu paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya pengaruh pengkelompokan, di mana H0 rho 1 sama dengan sampai rho tau sama dengan 0, di mana blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan H1 paling sedikit ada 1K, di mana rho K tidak sama dengan 0. Next. Dan selanjutnya kita masuk pada tabel ANOVA, di mana langkah-langkah perhitungan dari tabel ANOVA terlihat pada slide. Yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu perhitungan jumlah kuadratnya, di mana faktor koreksi sama dengan Y kuadrat per A kali B dikali R. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk mencari JKT, JKA, JKB, dan JKAB. Next. Dan ini untuk mencari JKK, JKP, JKK, dan jumlah kuadrat galatnya.
Teman-teman juga bisa lihat pada slide. Next. Kita masuk pada prosedur pelaksanaan rancangan faktorial dalam RAKL. Yang pertama, identifikasi faktor dan levelnya. Yang kedua, identifikasi dan penentuan blok atau kelompok. Yang ketiga, ada pengajaran. Yang keempat, pelaksanaan percobaan. Kelima, pengumpulan data. Keenam, analisis data dalam rancangan faktorial dalam RAKL. Yang ketujuh, analisis varian atau ANOVA. Yang kedelapan, interpretasi hasil. Dan yang kesembilan, kesimpulan. Baik, selanjutnya contoh kasus rancangan acak kelompok lengkap, yaitu di mana dengan contoh soal suatu percobaan tentang pengaruh jamur antagonis trichorma dan pupuk organik untuk mengendalikan patogen tular tanah pada tanaman keledai dalam rumah kaca. Percobaan menggunakan rancangan faktorial acak lengkap dengan 4 kali pengulangan. Faktor pertama adalah pupuk organik bokasi jerami, di mana B0 adalah tanpa pupuk organik, B1 0,5 kg pupuk organik, dan B2 1 kg pupuk organik. Untuk faktor 2 adalah jamur trichoderma dan T0-nya itu tanpa pengendalian atau kontrol. T1 perlakuan dengan dosis 25 gram dan T2 perlakuan dengan 50 gram. Percobaan dilakukan di rumah kaca dan tanamannya ditanam pada polybag, dan data di bawah ini adalah bobot basah total setiap sampel. Selanjutnya, untuk data, untuk pupuk organik yaitu B1, B0, B1, B2, dan pengulangannya itu ada 4 kali pengulangan, dan T0, T1, T3, seperti yang tertera pada slide selanjutnya. Nah, penyelesaiannya itu teman-teman bisa lihat di tabel. Untuk kelompok, di sini ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, perlakuannya itu terhadap T0 dan B0 sampai T2 dan B2, serta totalnya itu teman-teman bisa lihat. Yang dimana A itu adalah faktor dengan BN level 3, kemudian B-nya itu adalah faktor TN dengan level 3, K itu adalah jumlah ulangan. Nah, ulangan di sini terjadi sebanyak 4 kali ulangan, kemudian T-nya itu adalah perlakuan 3, dan R-nya itu adalah banyaknya blok 4. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita juga melakukan pengujian uji ANOVA dengan hitung. Yang pertama, kita hitung faktor korelasinya menggunakan rumus FK sama dengan Y kuadrat per ABR. Nah, itu kita dapat hasilnya 84,875,11. Kemudian yang kedua, kita hitung jumlah kuadrat total dengan rumus JKT sigma Y IJK kuadrat kurang FK. Nah, kita dapat hasilnya 5.622,889. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah kuadrat perlakuan. Kita menggunakan rumus JKA dengan rumus 1 per BR sigma Y I kuadrat kurang FK. Kita dapat hasilnya 142,722. Kemudian JKB-nya itu dengan rumus sigma Y kali J kuadrat per AR kurang FK. Nah, itu kita dapat hasilnya 4.794,38. Kemudian JKAB itu rumusnya 1 per BR sigma Y IJ kuadrat kurang FK kurang JKA, kita kurangi lagi dengan JKB. Nah, maka kita dapat hasilnya itu 53,79. Selanjutnya, nah, kemudian yang terakhir kita hitung jumlah kuadrat galat. Itu JKG sama dengan JKT dikurangi JKA kurang JKB kurang JKAB. Nah, di situ kita dapat hasilnya 631,99. Kemudian kita hitung KTA, kita dapat hasilnya 71,36. KTB 2.397,19.
KT dikali AB 13,45, KTG 23,41. Selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat ada tabel ANOVA untuk sumber keseragaman AB, galat, dan totalnya itu kita bisa lihat pada tabel untuk A derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung dan F tabelnya, sampai galat kita bisa lihat pada tabel. Totalnya itu ada 5.622,889. Slide selanjutnya. Terakhir untuk kesimpulannya, yang pertama, tidak ada pengaruh pupuk organik terhadap patogen tular tanah pada tanaman kedelai dalam rumah kaca. Yang kedua, ada pengaruh jamur trichoderma terhadap patogen tular tanah pada tanaman kedelai dalam rumah kaca. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh interaksi pupuk organik dan jamur trichoderma terhadap patogen tular tanah pada tanaman kedelai dalam rumah kaca. Sekian dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.